Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Yang terpenting saat ini kita harus selalu menjaga kesehatan ya, sehingga selalu 3M selalu kita laksanakan. Walaupun pembelajaran pada saat ini sudah offline ya, secara terbatas, tapi tentunya di situ kita harus sangat berhati-hati. Sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ibu ingatkan jangan sampai lupa kalian untuk mengisi link yang sudah Ibu sediakan ya. Link absen yang sudah Ibu sediakan. Kegiatan pembelajaran saat ini yang yaitu tentang hikayat. Hikayat di hikayat nanti ada dua pembelajaran, kegiatan pembelajaran. Yang pertama yaitu tentang nilai-nilai dan isi hikayat. Apa sih tujuannya? Tujuan pembelajarannya yaitu mampu mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat, yaitu nilai moral, sosial, edukasi, religius dengan kritis dan semangat agar dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi pribadi yang baik dan terpuji. Itu tujuannya ya kalian harus tahu. Nah, apa sih hikayat itu? Hikayat itu adalah suatu karya sastra lama Melayu yang berbentuk prosa, yang isinya tentang ada undang-undang, ada silsilah bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografi, ataupun bisa gabungan sifat-sifat yang ada dalam cerita itu. Dibaca untuk apa? Untuk pelipur lara, membangkit semangat juang, atau sekedar untuk meramaikan pesta. Tentunya di situ cerita di situ yang diambil adalah nilai-nilai. Apa sih nilai-nilai itu? Nilai-nilai adalah unsur ekstrinsik yang mempengaruhi karya sastra dari luar, yaitu atas pengaruh pengarangnya. Pada umumnya, para penulis tidak menuliskan nilai-nilai di dalam ceritanya secara eksplisit, tetapi di situ nilai itu kita membacanya, kemudian kita paham apa yang disampaikan dalam cerita itu. Maka di situ bisa dikatakan nilai-nilai yang ada dalam cerita ataupun hikayat. Nah, tentunya perbedaan amanat. Kalau nanti dalam cerita itu ada perbedaan amanat dan nilai-nilai pada karya sastra. Kalau amanat itu adalah pesan atau bisa dikatakan sebagai koda ya, yang disampaikan pengarang lewat karyanya. Sedangkan nilai itu merupakan tuntunan pribadi, perilaku atau hidup seorang. Oleh karena itu, nilai-nilai biasanya tampak pada karakter tokoh yang diciptakan oleh pengarang cerita tersebut. Itu namanya nilai-nilai. Nih, macam-macam nilai di situ ada 5 ya. Nilai moral, nilai sosial, kemudian nilai budaya, edukasi, dan religius. Kemudian kita cermati kutipan hikayat. Di situ ada yang pertama itu nilai moral. Jelas yang namanya nilai moral adalah nilai yang berkaitan dengan akhlak, budi pekerti, susila, atau kepada baik buruk tingkah laku. Ini contohnya. Setelah pagi-pagi hari, maka berkatalah si miskin kepada istrinya, "Ya, tuanku, matilah rasaku ini. Sangatlah sakit rasanya tubuh ini, maka tiadalah berdaya lagi. Hancurlah rasanya anggotaku ini." Maka ia pun terseduh-seduh menangis. Maka terlalu belas rasa hati istrinya melihat laku suaminya. Demikian itu, maka ia pun menangis pula seraya mengambil daun kayu, lalu dimamahnya. Maka disapukannya lah seluruh tubuh suaminya, sambil ia berkata, "Diamlah tuan, jangan menangis. Sudahlah, dengan untung kita." Maka
jadi selaku ini. Nah, di situ ya, tentunya kalau kalian bisa menyimak di situ seperti itu karena ceritanya adalah cerita hikayat. Kalian tentunya harus bisa membedakan cerita hikayat dengan cerita cerpen, cerita novel yang lain. Nah, berdasarkan pengertian tersebut, maka nilai moral dari kutipan hikayat itu yang pertama itu ada perhatian istri kepada suaminya, itu bukti yang mendukung. Maka ia pun terseduh-seduh menangis, maka terlalu belas rasa hati istrinya melihat laku suaminya. Demikian itu, maka ia pun menangis pula, seraya mengambil daun kayu lalu dimamahnya, maka disapukannya lah seluruh tubuh suaminya kesetiaan istri kepada suaminya. Di situ ya. Yang pertama perhatian istri. Kemudian yang kedua, tidak mendendam atas perbuatan orang lain. Buktinya apa? Buktinya bahwa sambil ia berkata, "Diamlah Tuan, jangan menangis. Sudahlah, dengan untung kita maka jadi selaku ini." Nah, itu ya, kalian bisa menganalisa sendiri. Kemudian yang kedua, sosial. Coba kalian cermati di situ ya. Baginda Raja Indra Bungsu sangat bahagia melihat kepulangan kedua putranya yang didampingi juga oleh istrinya. Indra bangsawan juga langsung menyerahkan bulu perindu yang didiamkan ayahnya. Sang ayah bertambah bahagia dan langsung mengangkat Indra bangsawan menjadi raja untuk menggantikan posisinya. Untuk membalas kebaikan hati kakaknya yang mau mencarinya untuk menyembuhkannya, Indra bangsawan memberi Syahfri batu hikmat. Batu hikmat tersebut dapat dimanfaatkan Syahfri untuk dijadikan sebuah kerajaan lengkap dengan abdi kerajaan, rakyat, dan perlengkapan kerajaan. Akhirnya kedua kerajaan itu dikembangkan bersama, saling bahu-membahu untuk menciptakan kerukunan dan kemakmuran, perdamaian. Tuh. Nah, di situ kalau dilihat dari nilai, apa sih nilai sosial itu? Nilai sosial itu adalah nilai yang berkaitan dengan norma yang berada di dalam masyarakat. Oleh karena itu, nilai sosial dapat juga disebut sebagai nilai kemasyarakatan. Tuh. Berdasarkan pengertian tersebut, maka nilai dari kutipan hikayat yaitu saling menolong atau kerjasama. Buktinya apa? Akhirnya kedua kerajaan itu berkembang bersama, saling bahu-membahu untuk menciptakan kerukunan, kemakmuran, dan perdamaian. Kemudian ada lagi saling menghargai. Buktinya apa? Buktinya untuk membalas kebaikan hati kakaknya yang mau mencarinya untuk menyembuhkannya. Indra bangsawan memberi Syahfri batu hikmat. Batu hikmat tersebut dapat dimanfaatkan Syahfri untuk dijadikan sebuah kerajaan lengkap dengan abdi kerajaan rakyat dan perlengkapan kerajaan. Nah, sekarang yang ketiga itu nilai budaya. Nah, yang namanya nilai budaya itu adalah nilai yang berkaitan dengan adat istiadat, atau nilai budaya itu nilai hasil budidaya manusia, kebiasaan manusia bisa dibadikan sebagai nilai budaya. Cermati sekarang di situ ada contoh hikayatnya. Lalu Marakarma kembali ke negeri Puspasari dan ibunya menjadi pemungut kayu. Lalu ia memohon kepada dewa untuk mengembalikan keadaan Puspasari. Puspasari pun makmur, mengakibatkan Maharaja Indradewa dengki dan menyerang Puspasari, kemudian Maragara. Nah, kalau kita cermati berdasarkan pengertian tersebut, nilai budayanya apa? Baik anak kepada orang tua, buktinya yang mendukung. Lalu Marakarma kembali ke negeri Puspasari dan ibunya menjadi pemungut kayu. Lalu ia mohon kepada dewa untuk mengembalikan keadaan Puspasari. Nah, sekarang ada perebutan kekuasaan, bukti yang mendukung apa?
Puspasari pun makmur, mengakibatkan Maharaja Indradewa dengki dan menyerang Puspasari. Kemudian Marakama menjadi sultan mercu bangsa. Tuh. Yang keempat, sekarang nilai edukasi. Nilai edukasi itu apa? Nilai edukasi adalah nilai yang berkaitan dengan pengubahan tingkah laku dari baik ke buruk. Dari situ bisa dikatakan pengajaran ya. Nilai edukasi dapat juga disebut nilai pendidikan. Nah, berdasarkan pengertiannya, maka nilai budaya dari kutipan hikayat itu lalu belajar dari pengalaman itu. Buktinya apa? Selama mereka bersama, raksasa perempuan banyak memberikan pengalaman baiknya. Nanti di situ ada. Cermati di sini. Cermati kutipan berikut. Di dalam padang itu terdapat sebuah gua yang dihuni oleh raksasa perempuan Indra. Bangsawan lalu bertemu dengan raksasa perempuan itu dan menjadi raksasa perempuan itu sebagai neneknya. Selama mereka bersama, raksasa perempuan yang memberikan pengalaman baiknya, memberi ilmu-ilmu, memberikan 10 perindu, lalu sebuah senjata untuk melawan Buraksa, raksasa jahat. Raksasa perempuan bercerita bahwa masih di wilayah ini ada sebuah kerajaan yang akan dihancurkan oleh Buraksa. Nah, di situ buktinya apa? Kalau di situ, nilai edukasinya apa? Berdasarkan itu, selama mereka bersama, raksasa perempuan banyak memberikan pengalaman baiknya, memberikan pengetahuan. Buktinya apa? Memberikan ilmu-ilmu, memberikan bulu perindu, memberikan sebuah senjata untuk melawan Buraksa, raksasa jahat. Tuh ya. Nah, edukasi di situ. Yang terakhir di situ ada nilai religius. Nih, sekarang ceritanya. Religius itu apa? Nilai yang berkaitan dengan tuntutan beragam. Nah, hikayat. Pada suatu hari, Raja Indra bungsu dari kerajaan Korbat Syahria menginginkan anak. Lantas beliau mengutus orang-orang yang diperintah oleh patihnya untuk membaca doa kunut dan bersedekah. Tak lama kemudian istrinya Putri Siti Kendi hamil dan melahirkan putri kembar. Putra yang sulung lahir dengan panah dan diberi nama Syahfri. Putra yang bungsu lahir dengan sabilah pedang dan diberi nama Indra Bangsawan. Sejak kecil kedua anak baginda itu dididik dengan baik, mereka tumbuh dengan akhlak dan perilaku yang baik. Buktinya apa di situ kalau religiusnya? Nah, di situ jelas, di situ pada suatu hari Raja Indra bungsu dari kerajaan Kobat Syahria menginginkan anak. Lantas ia mengutus orang-orang diperintah oleh patihnya untuk membaca doa kunut dan bersedekah. Nah, di situ ya. Jadi percaya kepada kuasa Tuhan itu ada buktinya. Pada suatu hari Raja Indra bungsu kerajaan Kobat Syahria menginginkan anak. Lantas lalu beliau mengutus orang-orang yang diperintah oleh patihnya untuk membaca doa kunut dan bersedekah. Tak lama kemudian istrinya Putri Sikendi hamil dan melahirkan putra kembar. Nah, di situ ada bahwa di situ juga ada nilai religiusnya. Kemudian yang terakhir dari contoh itu maka disebut tentang nilai-nilai yang terkandung dalam itu di dalam cerita. Pada suatu hari Raja Indra bungsu dari kerajaan Kobat Syahria menginginkan anak. Lantas beliau mengutus orang-orang yang diperintah oleh putranya, patihnya untuk membaca doa kunut dan bersedekah. Tak lama kemudian istrinya Putri Siti Kendi hamil dan melahirkan putri kembar. Putra yang sulung lahir dengan panah dan diberi nama Syahfri. Putra yang bungsu lahir dengan sebilah pedang dan diberi nama Indra Bangsawan. Sejak kecil kedua anak baginda itu dididik dengan baik. Mereka tumbuh dengan akhlak dan perilaku yang baik. Nah, kalau kita sudah melihat di situ ada nilai, ada di dalam satu kutipan itu banyak sekali nilai-nilainya. Ada nilai edukasi. Apa di situ ada enggak? Nilai sosial. Nilai yang diajarkan untuk bersedekah, nilai adat. Raja mengutus orang yang diperintah, edukasi, mendidik anak dengan baik, nilai moral, tumbuh dengan akhlak dan perilaku yang
baik. Tuh, itu saja yang Ibu sampaikan ya. Terima kasih. Di situ ya pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini, bisa kita simpulkan bahwa rangkuman materi hari ini, satu, hikayat itu termasuk ke dalam jenis cerita rakyat. Yang kedua, hikayat itu adalah karya sastra lama Melayu yang berbentuk prosa yang berisi suatu cerita. Ya, yang ketiga, fungsi hikayat untuk apa? Untuk menumbuhkan jiwa kepahlawanan, kepentingan didaktis, dan sarana hiburan tentunya. Yang keempat, pada zaman dahulu hikayat itu sering dibacakan pada saat hati sedang gundah gelisah. Dapat juga untuk menghibur teman atau pelipur lara, atau dibacakan kepada saat perang untuk mengorbankan api semangat para pahlawan. Kemudian yang kelima, nilai-nilai itu apa? Merupakan unsur ekstrinsik yang mempengaruhi karya sastra dari luar cerita, yaitu pengaruh pengarangnya. 6. Nilai-nilai karya sastra biasanya tampak pada karakter tokoh yang diciptakan oleh pengarang cerita tersebut. 7. Nilai-nilai dalam kehidupan banyak macamnya. Nilai yang paling sering muncul dari hikayat biasanya adalah nilai moral, sosial, budaya, edukasi, dan religius. Yang ke-8, hikayat itu merupakan media yang ampuh dari masyarakat dalam kehidupan. 9. Nilai hikayat banyak mengajarkan kehidupan secara tidak langsung, sehingga seorang tidak akan merasa digurui. Dengan hikayat maka kita bisa mengambil cerita yang ada. 10. Setiap hikayat dapat juga mengandung berbagai nilai-nilai kehidupan. Itu saja yang Ibu sampaikan. Mari kita tutup. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.